asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain, kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita supaya sampai kepada Iqra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah, melalui panduan atau tuntunan yang tertulis, tersurat, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Maka diulang-ulang itu supaya nyata rasanya ayat yang murni, atau dengan kata lain suci daripada persangkaan hati dan pendapat akal pikir manusia. Jadi rasa ayat yang sebenarnya adalah murni daripada pendapat akal pikir dan persangkaan hati. Maka itulah kenyataannya, rasa roh Al-Quran. Maka setiap yang dibacakan ayat-ayatnya atau cerita kehidupan dunia ini adalah iktibar atau perumpamaan. Perumpamaan yang dimaksudkan oleh Allah adalah supaya kita memahami apa di balik bacaan itu semua. Jangan terdapat kisahnya aja. Contohnya adalah Abu Jahal. Apakah Abu Jahal itu kisah orang bahari? Bila kisah orang bahari, apa bungul belosan kita? Han letih, bebulik lainnya. Bila Abu Jahal itu kisah orang bahari, kita namungul belosan. Abu Jahal itu bapak kebodohan, lalu bila kita bodoh, pas saya pengikut Abu Jahal ya lah. Pas. Kemudian masih ingat bahwa rukun iman itu ada 6. Rukun Islam itu kenapa 5? Padahal 6 juga. Nah ini pernah aku sampaikan itu. Di mana andaknya yang satu itu sebelum syahadat. Nah itu banyak yang nggak tahu, andaknya rukun Islam itu sebenarnya 6 sebelum syahadat itu ada. Tapi kenapa? Karena disebutkannya gaib. Lalu jahirnya di rukun iman yang ke-6, kiamat. Gaib juga, bujurlah. Ayo, ini sebenarnya sebelum syahadat itu takbir banyak. Nah takbir itu kada disambatkan. Tapi bila ikam bersahadat, ikam tahu dengan takbir kayak itu pula. Tahu dengan Bilal? Bilal bin Rabah. Siapakah beliau? Muazzin. Yang mengumandangkan azan. Ayo. Apa bunyi azan itu? Allahu Akbar. Takbir kelak. Siapakah Bilal tersebut? Bilal adalah seorang budak. Tahu kalau kita budak? Bagus. Kalau sebatas tahu bahwa Bilal adalah budak, kan dapat banyak petunjuk dari Allah. Itu bukan dongeng loh sebenarnya. Kenapa? Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Siapa yang memperbudak beliau? Orang-orang kafir. Benar? Jadi Bilal itu budaknya orang kafir kan? Iya. Karena siapa yang sanggup membeli, dibelilah dia. Yang membeli ini tadi orang kafir pulang, ini pulang memperbudak, paham? Lalu yang membebaskan Bilal bin Rabah daripada perbudakan, siapakah dia? Nah ini, ayo siapa yang membebaskan Bilal bin Rabah daripada perbudakan? Abu Bakar As-Siddiq buannya. Lalu rasakan bang kita, sebelum ikam mengenal Abu Bakar di ikam buannya, ikam adalah Bilal budaknya orang kafir. Bujur kada? Kada dongeng lah itu. Asli buannya kita ini diperbudak oleh kekafiran kita seorang kalau. Kecuali kau menemukan Abu Bakar As-Siddiq di ikam, baru ikam dibebaskan daripada perbudakan tersebut.
sebelum dibebaskan oleh Abu Bakar belum disebut muazzin Bilal itu kalau karena tahu ajan Bilal itu sebelumnya, bujurlah. Sudah dibebaskan oleh Abu Bakar, baru di situ masuk Islam, baru inya yang azan gitu lah. Amun kisah aja kan dapat kam. Lalu kalau ikam langsung hendak ke Utsman bin Affan kena kawa. Allah tuh mendak akan tuh pas sudah, jangan dibalik-balik. Ikam kada dapat balik ke situ sarah aja. Anu langsung aja ke Utsman bin Affan ya. Ini kan tablik menyampaikan ketika belum dapat Abu Bakar As-Siddiq benarnya sampaikan apa luput semuaan yang kau sampaikan. Di mana benarnya? Lagi ya. Nah itu Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah tadi? Budak lah. Bagus. Ketahuilah bahwa Bilal bin Rabah itu diri bubuhanmu. Bila kada menemukan Abu Bakar, kau tetap budak. Nah ini, makanya kada dongeng buannya para sahabat itu. Kutulisakan. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah tubuh. Bertubuh berataan. Adalah Abu Bakarnya situ. Kau kira gampang langsung Abu Bakar? Nih. Oh iyalah Abu Bakar As-Siddiq tubuh leti. Tanah lah. Nah. Siapa nak melihat mayat berjalan lihat Abu Bakar? Nih. Han, Abu Bakar mayat berjalan baru nyata Abu Bakar lah. Nah, tuh iritannya. Sedangkan hati ini adalah Ali bin Abi Thalib. Lalu sini air, lautan ilmu. Nah, tuh, iyalah. Sedangkan Umar adalah roh buahnya air. Nah, ini api. Utsman bin Affan di atasnya ini hayat hidup, lalu tajelinya angin. Tuh hendak langsung ke situ, mana bisa ini jadi apa yang ada ini? Tuh iritannya. Oh inilah ya. Kau lihat Abu Bakar. Nih Abu Bakar tubuh. Hati adalah Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Empatlah, sabarlah. Saikong aja kalau orangnya, Rasulullahnya. Nah, itu dah saikong aja Rasulullahnya. Dongeng bang ada kayak mana tahu. Itu dah. Oh iyalah mau sudah 4 ini, katalah saikong aja Rasulullahnya iyalah. Makanya Bilal itu adalah diri bubuhanmu. Bila ikam belum mengenal diri, banyak asli ikam budaknya orang kafir. Ya kan berarti. Lawas jadi budak orang kafir. Nyamanlah jadi budak banyak. Lapah, susuruhan ya lah. Sudah. Lalu supaya nyata berdiri Bilal di ikam tadi, kau temukan si Abu Bakar dulu nih nah di sini. As-Siddiq benar. Ya. Apa yang kau rasakan di sini sebenarnya yang membenarkan? Manusia kan ada maunya salah, pasti merasa benar. Biar salah gini, karasinya benar. Apabila benarnya mau salah aja padahal kan benar. Itu nah. Tapi temukanlah benar, walaupun ikam kan usah pada benar nah. Nah itu maksudnya. Kamu ngaku benar itu beritaan orang Lalu kita lihat pulang pada kehidupan dunia, bacaannya nyata. Manusia bergantian jadi Bilal pala. Nih Bapak ketua masjid bergantian jadi Bilal.
Bagus. Adalah anak bergantian jadi Abu Jahal. Coba aku dengar. Adalah. Ada tak? Bagus. Ikam lihat pulang halus sih. Kenapa ada yang hendak bergantian jadi Abu Jahal? Karena sudah Abu Jahal berdahulu, ya kan? Terus yang hendak bergantian jadi Bilal berarti lain Bilal. Coba kalau Bilal, kalau saya gini kamu hendak jadi Bilal, kau lain Bilal lah. Ya guys, kalau iya. Aduh banyak. Tuh lihat iritannya. Oh Bilal, ya Bilal tuh dah temukan. Diri bubuhanmu sebenarnya harusnya Bilal, kalau nggak ada Bilal masih budak. Nah ini Han, makanya iritannya disuruh beriman aja Ikam. Ingat ibaratnya manusia itu disuruh beriman. Ulangi lagi, keutamaannya adalah beriman, bukan beribadah. Ingat itu. Ini anak beribadah bang, berdahulu beriman belum. Jadi apa hidup? Ya kan? Lucu banyak. Kan biar beriman belum, lain ibadah namanya ibodoh. Nah kelihatan kurang jelas lah. Ha? Tapi bila ikan beriman buatnya cari ibang di mana pagat ibadahmu. Nah ini nih. Kalau beribadah tuh berapa menit aja selesai. Tapi kalau beriman kau kira gampang? Itu beriman. Karena iman ini yang utama. Jadi rukun Islam itu dengan rukun iman itu sebenarnya pas imbang. Rukun Islam itu kejahiran daripada rukun iman. Ingat ya? Lalu bila kita di rukun Islamnya kada beriman, kada paham naon gawin rukun Islam. Di mana pahamnya coba? Coba asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kenyataannya ucapan itu? Apa kenyataannya? Coba bang. Anu saya bersaksi dusta kalau. Coba beriman. Kau kan coba bunyikan nyata rukun Islam. Itu namanya. Makanya beriman. Padahal itu kejahiran rukun iman loh. Iman pertama iman kepada Allah. Pasti bersahadat nah. Tuh, kau lah kada bersahadat. Beriman nah kepada Allah. Pasti bersahadat. Buka surah ketiga. Ali Imran ayat 81. Kau lihat deh. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Pas, dengan Al-Quran kita dituntun supaya kada bingung. Perkataannya ikan paham, nah itu nyamannya. Dan ingatlah ketika Allah, siapa Allah? Allah yang hidup. Mengambil perjanjian dari para nabi. Siapakah para nabi? Tubuh. Kada berpikir kelak. Ya, teruskan. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu. Manakala aku meniupkan roh Al-Quran kepadamu. Nyata kalau kada berpikir lagi dah. Teruskan. Lalu datang kepada kamu seorang rasul. Stop. Lalu datang kepada kamu seorang rasul. Kalau kada bernapas, pak kada berasa. Nah, bernapas tadi, berasa. Kalau kau kira datang di mana rasul? Datang kepada kamu seorang rasul. Lah berasa. Pas. Teruskan. Yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Pas. Setiap ayat dibacakan kau rasakan rasulmu. Benar apa kada? Bila berpikir pak luput. Penyebabnya luput tuh berpikir bang, pendapat dikajal. Coba rasakan. Ditiupkan roh tuh nyaman kada bernapas nyaman. Kawalah kau ingkari. Adalah Allah menyiksa. Han, lalu madahkan Allah menyiksa tuh tentang mana ayatnya? Diulah-ulah bang, ya kada? Coba. Lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Teruskan. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya. Pas lihat ibuannya. Kadang ngalih kamu. Kadang kau diulah-ulah iman itu. Bila sudah nyata rasa rasul tadi. Itu yang jadi iman. Berimanlah. Kadang suruh beribadah lah. Iya. Tuh. Teruskan. Dan menolongnya. Teruskan. Allah berfirman. Ya. Apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Terus. Mereka menjawab, kami setuju. Stop, mungkin ada setuju, kalau sudah bernapas ya Allah pasti setuju. Nah, lihat kawal manusia membantah, ha? Ada kawal kan? Ada kawal. Nah itu
Benarnya luar biasa. Coba nang harap berpikir bantah pang tambuk ya. Teruskan. Allah berfirman, Ya, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi. stop. Sudah ditiupkan roh jadi pendengaran mendengar kalau jadi penglihatan melihat kalau iya ya. Dan hati bagimu merasa kalau iya. Karena bersaksilah kamu wahai para batang tubuh. Teruskan. Dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ada bersahadat belawasan lah sudah. Coba lihat itu. Ya. Kayak apa Pak RT? Siapa nama pada kada bersahadat nah? Ayo perlu bunyilah lagi bersahadat. Nah itu kalau nanti cari daripada kokuriak dusta. Tuh. Dan aku menjadi saksi bersama kamu. Pas. Ujung ayatnya nah. Ikuti bujur-bujur. Aku menjadi saksi bersama kamu ialah. Berpisah lagi sama Allah Ta'ala. Kadanglah selamat.